Pada pertengahan tahun 1941, Amerika Serikat melakukan embargo minyak bumi terhadap Jepang guna memperlemah kekuatan militer Jepang. Nah, di dalam kondisi yang seperti itu, Jepang sangat membutuhkan minyak bumi untuk industri dan juga keperluan perangnya. Perekonomian Jepang yang kian memburuk akhirnya membuat masyarakatnya pun sukar mendapatkan bahan makanan karena memang sebagian besar bahan makanan itu dikirim sebagai bekal peperangan. Akhirnya di tanggal 8 Desember 1941, Jepang mengebom Pearl Harbor yang merupakan pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Nah, akibat dari penyerangan tersebut akhirnya meletuslah suatu perang yang kita kenal sebagai Perang Pasifik. Salah satu wilayah yang diduduki oleh Jepang pada saat itu untuk mendukung potensi perangnya adalah Indonesia atau pada masa itu lebih dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Nah, Jepang melakukan pendekatan kepada rakyat Indonesia untuk mendapatkan simpatik dalam mencapai kemenangan di Perang Asia Timur Raya. Nah, untuk keberhasilan pendekatan yang Jepang lakukan, maka mereka melakukan propaganda yang mana salah satunya dilakukan di dalam pendidikan. Nah, teman-teman mau tahu nggak nih perkembangan dari pendidikan di Indonesia di masa pendudukan Jepang pada saat itu? Yuk kita simak videonya. Tujuan pendidikan pada masa pendudukan Jepang berhubungan dengan penanaman ideologi Jepang yaitu Haku Ichiyo atau kemakmuran bersama Asia Timur Raya, memenuhi tenaga kerja serta tenaga militer. Penanaman ideologi tersebut sudah dilakukan sejak anak bersekolah pada jenjang pendidikan dasar yaitu sekolah rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan sekolah rakyat yang dimuat dalam Osamu Seirei nomor 10 bagian 1 pasal 1 yang berbunyi, Komikin Gakko atau sekolah rakyat diadakan dengan maksud untuk mengajarkan ilmu pengetahuan umum berdasarkan cita-cita pembentukan lingkungan Asia Timur Raya serta untuk memberi latihan dasar agar rakyat menjadi rakyat negara baru yang akan dibentuk di kemudian hari. Ilmu pengetahuan umum yang dimaksud ini meliputi membaca, menulis, berhitung, sejarah Jepang, bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Melayu, olahraga, budi pekerti, dan lain sebagainya. Dari pendidikan ilmu-ilmu tersebutlah, siswa dibentuk dan dijadikan sebagai bagian dalam merealisasikan cita-cita Jepang atas kemakmuran Asia Timur Raya. Contohnya di pelajaran sejarah, terdapat materi tentang sejarah bangsa Jepang disebutkan sangat kuat dan gigih untuk mempertahankan negaranya akan digempur oleh negara-negara barat. Namun, bangsa Jepang memiliki semangat Bushido atau berbakti kepada pemerintah atau pemimpin Jepang yang menyebabkan bangsa Jepang tidak mudah diruntuhkan dan berhasil mengalahkan bangsa Barat walaupun dengan persenjataan yang sangat sederhana. Pemerintah Jepang juga menekankan pada pendidikan militer yang diwujudkan dalam bentuk latihan-latihan fisik yang rutin diadakan setiap pagi di sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mempelopori murid dan membentuk murid agar membantu Jepang dalam perang. Guna memperlancar proses pendidikan militer, tiap-tiap sekolah juga dibentuk barisan-barisan murid. Murid-murid tersebut terbagi dalam barisan-barisan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Murid-murid tingkat sekolah dasar disebut sebagai Seinentai, sedangkan barisan murid-murid sekolah lanjutan disebut sebagai Gakutotai. Selain latihan militer, para murid juga diberikan penanaman moral Jepang seperti pelaksanaan apel pagi, pemberian hormat kepada Kaisar Jepang atau Saikere, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang. Kebijakan penanaman budaya Jepang melalui pendidikan diawali dengan dibentuknya sebuah lembaga budaya bernama Keimin Bunkashi Dosho atau Pusat Kebudayaan dengan tugas untuk memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan Jepang. Kemudian kebijakan penanaman budaya lainnya adalah mewajibkan murid untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang dan pengibaran bendera Jepang sebagai bukti pendudukannya di Indonesia. Selain itu juga, baik masyarakat maupun murid harus melakukan sekeri, yang artinya memberi hormat kepada Kaisar Jepang pada saat itu Tenno Neika. Pembudayaan sekeri Jepang melalui pendidikan mendapat tantangan dari berbagai golongan Islam. Walau mendapat penolakan, Jepang tetap menjalankan kebijakan tersebut. Akhirnya muncul berbagai gerakan melawan kebijakan Jepang. Salah satu tokoh pendidikan, yaitu Hashim Ashari, menentang kebijakan Jepang tersebut. Akibatnya, Hashim Ashari mendapat kecaman dari pemerintahan Jepang. Beliau ditahan selama 6 bulan di Jombang, Mojokerto, dan juga Bubutan. Kebijakan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan Jepang terbagi ke dalam beberapa tahapan, yakni pertama pendidikan dasar atau Kokumin Gakko atau juga disebut sekolah rakyat. Yang kedua pendidikan lanjutan atau sekolah menengah pertama yang dalam bahasa Jepangnya Shoto Chugakko. Dan yang ketiga sekolah menengah tinggi yang disebut Koto Chugakko. Selain itu ada pendidikan kejuruan yang mana sekolah lanjutan bersifat vokasional dan juga ada pendidikan tinggi. Selain itu, pemerintah Jepang juga menyediakan kursus sekolah dan latihan bagi calon guru,
yaitu Shoto Shihangakko atau sekolah guru dengan studi, ada juga Chuto Shihangakko, sekolah guru menengah dengan studi, dan Koto Shihangakko, sekolah guru tinggi dengan studi. Para guru ini dilatih pada pusat pelatihan yang ada di Jakarta, dan ketika kembali ke daerahnya, guru tersebut wajib menanamkan ideologi Hakko Ichiyu kepada siswanya, bahkan kepada masyarakat di daerahnya. Ada pula kebijakan pendidikan militer seperti Heiho dan Peta. Heiho dan Peta merupakan bekas dari cikal bakal adanya Tentara Republik Indonesia, karena menjadi pembelajaran gratis bagi para pemuda Indonesia dalam memperoleh ilmu militer. Kebijakan pemerintah Jepang terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum pengajaran bahasa Indonesia. Jepang melakukan perubahan kurikulum, khususnya bahasa pengantar, yakni dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah dan menjadi bahasa resmi serta bahasa pengantar di sekolah. Hanya saja kemudian bahasa dan adat istiadat Jepang tetap harus dipelajari. Kedua, penghapusan kurikulum dualisme pengajaran. Sistem dualisme ialah pengajaran barat di mana hanya ada satu jenjang sekolah untuk seluruh lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat. Sekolah desa masih tetap digunakan, namun dengan nama sekolah pertama. Yang ketiga, bantuan dana untuk pembenahan kurikulum pendidikan. Pemerintah Jepang menawarkan bantuan uang bagi sekolah, pesantren, dan madrasah, sehingga bebas menyelenggarakan pendidikan sesuai target kurikulum dan juga sebagai sarana utama dalam pembenahan kurikulum pendidikan. Yang keempat, mata pelajaran kurikulum yang bisa diajarkan yaitu mata pelajaran umum, seperti bahasa Indonesia, matematika, dan geografi. Kemudian pada tahun 1942, mulai pula diajarkan bahasa Jepang. Yang kelima, kebijakan pemerintah Jepang terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Jepang tampak mendukung pendidikan Islam di Indonesia, dibuktikan dengan pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pemerintahan Jepang. Pemerintahan Jepang juga memberi bantuan dana kepada madrasah dan pondok pesantren, serta mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim, K. Harum Zakir, dan Bung Hatta. Hal itu dilakukan karena Jepang melihat besar peran Islam di Indonesia. Namun, setelah pecahnya Perang Dunia II dan kedudukan Jepang terancam oleh sekutu, keadaan itu berubah secara drastis. Jepang memberlakukan sikap tidak berpihak kepada semua organisasi Islam di Indonesia dengan cara membekukan semua organisasi Islam, sehingga organisasi Islam mengalami kesulitan dalam mengembangkan pendidikan Islam, dan pendidikan Islam pun semakin menjadi terbengkalai dan terabaikan. Penduduk pribumi ditekan untuk menjalankan pendidikan militer untuk membantu Perang Asia Timur Rayanya. Jepang memberlakukan kerja paksa atau rumusa, juga membentuk pertahanan rakyat semesta sehingga perhatian terhadap dunia pendidikan menjadi menurun. Sejak Jepang menguasai Indonesia, sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah ada di masa Belanda akhirnya diganti dengan sistem Jepang. Nah, pendidikan yang diberlakukan pada era pendudukan Jepang di Indonesia itu adalah pendidikan semi-militer dengan menerapkan latihan-latihan fisik dan juga kemiliteran kepada para murid. Oleh karena itu, sekolah banyak diisi dengan latihan-latihan jasmani atau kemiliteran, bahkan kegiatan-kegiatan yang membantu mereka dalam keperluan perang. Selain latihan militer, para murid juga diberikan penanaman moral Jepang, seperti salah satunya adalah pemberian hormat kepada Kaisar Jepang atau biasa disebut dengan sekere. Oleh karena itu, murid-murid hanya mendapatkan pengetahuan yang sangat sedikit karena kegiatan persekolahan itu lebih banyak diisi dengan kegiatan pelatihan perang atau bekerja untuk kepentingan militer Jepang. Dari sumber lain dijelaskan bahwa terdapat 3 model pembelajaran pendidikan di masa pendudukan Jepang. Yang pertama adalah model pendidikan dasar, di mana mengutamakan pendidikan dasar dan juga pengenalan bahasa Jepang. Nah, di sini bahasa Jepang itu diajarkan secara intensif. Materi pembelajarannya juga mencakup sejarah dan budaya Jepang. Hal ini adalah untuk menciptakan generasi yang taat kepada pemerintah Jepang. Lalu yang kedua adalah model pendidikan Keibodan yang mana menekankan pelatihan keterampilan kerja seperti pertanian, industri, dan juga keterampilan tangan. Nah, pendidikan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang dapat digunakan oleh pemerintah pendudukan Jepang pada masa itu. Lalu yang ketiga ada model pendidikan menengah, di mana Jepang pada saat itu mendirikan sekolah menengah untuk pelajar pilihan, di mana materi pelajarannya itu mencakup ilmu pengetahuan, matematika, bahasa, dan juga budaya Jepang. Nah, dengan adanya perubahan pada sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang ini, dampak positifnya ialah memberikan peluang kepada semua golongan masyarakat di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang sama, sementara pendudukan Jepang di Indonesia berakhir di tahun 1945 setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
Tepat setelah 17 Agustus 1945, perubahan pada pendidikan dilakukan untuk menyesuaikan dengan landasan ideologi Pancasila. Masa pendudukan Jepang mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia dalam skala yang cukup luas. Pendidikan di masa pendudukan Jepang menuangkan corak militeristik dalam kehidupan rakyat Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya kewajiban pelatihan militer semasa menjalani pendidikan di masa pendudukan Jepang. Adapun pelatihan ini diperuntukkan kepada pembentukan organisasi semi-militer guna menyukseskan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Penerapan pembelajaran dengan latar belakang militer inilah yang kemudian sedikit banyak mempengaruhi konsep pendidikan di Indonesia di masa pendudukan Jepang, dan hal ini juga tercermin dalam banyak hal normatif. Contohnya seperti Jepang yang menerapkan wajib upacara pagi di tiap sekolah. Dan ketika upacara diharuskan menyanyikan lagu Jepang, mengibarkan bendera Jepang, dan menghormati Kaisar Jepang, Tenohaika, dan bersumpah setia untuk tujuan Asia Raya. Akhirnya, hal tersebut menjadi rutinitas di mana bangsa Indonesia kini mengibarkan bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika melaksanakan upacara bendera. Di masa pendudukan Jepang juga ada kewajiban kegiatan fisik di dalam sistem pendidikan serta di kalangan masyarakat ramai, seperti melakukan kegiatan senam atau taiso untuk membangkitkan semangat pemuda di setiap paginya. Para siswa juga melakukan kegiatan pengabdian terhadap masyarakat seperti halnya menanam pohon, mengumpulkan barang untuk keperluan militer, membersihkan asrama, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut juga akhirnya menjadi cerminan di kehidupan masa kini, seperti dalam bentuk kegiatan kerja bakti bersama, senam bersama, serta melibatkan diri di tengah masyarakat sebagai bentuk pengabdian. Selain itu, durasi dari waktu menempuh pendidikan juga menjadi salah satu hal yang masih di bawah sejak masa pendudukan Jepang. Durasi kelulusan tiap jenjang yang masih tercermin di masa kini yakni sekolah rakyat selama 6 tahun yang sama dengan sekolah dasar di masa kini. Kemudian sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang keduanya dilakukan selama masing-masing 3 tahun. Di masa kini, meski masih diwarnai dengan corak peninggalan dari sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang, pendidikan Indonesia juga telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, tepatnya setelah merdeka pada 1945. Saat ini pendidikan Indonesia lebih mencerminkan semangat kebangsaan, keadilan, dan juga keberagaman. Hal ini akhirnya memberikan refleksi bahwa memang sejarah pendidikan Indonesia itu banyak mengalami perubahan yang signifikan dari masa pendudukan Jepang yang menciptakan perubahan radikal hingga perkembangan sistem pendidikan di masa kini yang lebih mencerminkan semangat kemerdekaan dan juga identitas bangsa. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai perkembangan pendidikan di masa pendudukan Jepang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan nyimak video ini sampai habis. Semoga dengan adanya video ini wawasan kita semakin bertambah ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.